Selamat pagi Bu Murniati, perkenalkan kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan tentang studi kasus unicorn dari usaha Xiao Hongsu dengan judul studi kasus analisa model bisnis aplikasi e-commerce Xiao Hongsu. Anggota kelompok kami terdiri dari Fiona Yuliani Putri, William Edgar, Helen Kristabella, Jason Chandra, dan Della Puspita. Pertama saya akan membahas tentang introduction. Xiaohongshu merupakan aplikasi e-commerce yang didirikan oleh Miranda Zhu Fang serta Carwin Mao Wencao pada tahun 2013 di Shanghai, China. Xiaohongshu dalam bahasa Indonesia memiliki arti buku merah kecil. Tujuan awal pendirian Xiaohongshu adalah membidik sasaran perempuan muda di perkotaan yang kebutuhannya belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini berkaitan dengan menemukan daftar belanja dan pengalaman terkait berpergian ke luar negeri Cina. Media ini juga dibuat agar dapat menghubungkan pelanggan wanita lokal di Cina serta pedagang internasional. Xiaohongshu memiliki sasaran target market yang berbeda jika dibandingkan dengan media aplikasi lain seperti Weibo dan Weixin. Saat ini, dapat disimpulkan bahwa Xiaohongshu memiliki target market sekelompok wanita yang memiliki kegemaran pada barang-barang mewah ataupun menyukai fashion. Melalui platform ini, pelanggan dapat membagikan ulasan mereka mengenai sebuah produk, serta melanjutkan kegiatan transaksi pada situs pribadi mereka dengan menambahkan fitur layanan jejaring sosial yang mereka miliki. Seiring dengan perkembangannya, di tahun 2020 hingga 2022, penggunaan platform Xiaohongshu ini semakin meningkat terutama di kalangan masyarakat Cina akibat adanya pemblokiran platform Instagram di negara tersebut pada tahun 2014. Sekarang saya akan menjelaskan value proposition atau diferensiasi dari perusahaan Xiaohongshu. Dalam menyajikan pelayanan yang diberikan pada pelanggan, Xiaohongshu memiliki diferensiasi dengan media sosial sejenis lainnya. Media ini menerima feed komersial dan menerapkan penggunaan teknologi AI atau Artificial Intelligence sebagai metode untuk mempermudah mereka dalam menyediakan konten yang sesuai dengan para pengguna. Melalui teknologi AI, konten yang tersedia dapat mengikuti perubahan dalam tren konsumsi masyarakat. Hal lain yang membedakan Xiaohongshu dengan media sejenis di China adalah terdapat sistem yang mengizinkan konsumen memberikan ulasan produk yang memiliki pengaruh terhadap keputusan pelanggan yang lain dalam melakukan pembelian produk. Para pengguna dapat secara mudah melakukan pengiriman konten dari Xiaohongshu ke Weibo dan WeChat karena ketiga media tersebut dapat saling terkoneksi sebagai bentuk pemaksimalan fungsi sosial layaknya Instagram yang dapat terhubung dengan media Facebook. Dari analisis. Jadi yang pertama terdapat Pesto. Di Pesto ini terdapat 6 poin penting. Yang pertama yaitu political. Political ini dipengaruhi oleh kejadian aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong yang dilakukan secara besar-besaran pada tahun 2014. Sementara hal ini menyebabkan berbagai macam foto beserta hashtag Occupy Central tersebar di aplikasi Facebook pada saat itu. Untuk mencegah terjadinya foto-foto dan hashtag tersebut tersebar secara meluas, maka pemerintah mengambil tindakan untuk melakukan pemblokiran terhadap media Instagram. Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi foto-foto tindakan penembakan gas air mata yang dilakukan oleh polisi kepada demonstran di negara China. Yang kedua adalah ekonomi, dipengaruhi oleh tingkat keinginan belanja dan daya beli masyarakat China yang cukup tinggi. Hal ini Xiaohongshu melihat adanya peluang yang cukup besar, terutama di bidang e-commerce. Yang ketiga, sosial, di sini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat China yang menyukai barang-barang mewah dan berkelas. Sehingga pemerintah mendorong adanya media sosial lokal yang mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat China pada saat itu. Oleh karena itu, Xiaohongshu mendapatkan respon positif dari pemerintah dan masyarakat di China untuk berkembang. Melalui platform Xiaohongshu, masyarakat di China dapat bertransaksi dengan penjual internasional yang ada di luar negeri dengan mudah. Lalu untuk teknologi dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi yang mampu mendorong Xiaohongshu menjadi platform e-commerce yang menjamin tingkat kepuasan pelanggan mereka dengan sangat baik. Melalui teknologi AI atau Artificial Intelligence, Xiaohongshu mampu mengikuti tren customer yang terus berubah serta menyediakan konten yang sesuai dengan setiap penggunanya. Lalu untuk environment, di sini dipengaruhi oleh keberadaan aplikasi Xiaohongshu yang tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan karena Xiaohongshu ini adalah aplikasi yang
tidak akan mencemari lingkungan. Hanya saja ketika pembelian barang dalam jumlah besar tentunya uh, apabila barang tersebut sudah sampai ke tangan customer, lalu untuk sisa-sisa packaging, bubble wrap, dan plastik dan sebagainya tertumpuk, maka biasanya mereka akan membuang ke sembarangan. Nah, inilah akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Lalu untuk legal, aplikasi Xiaohongshu ini telah mendapatkan izin beroperasi di negara China. Kedua, kita akan menganalisis terkait dengan quarter life forces. Yang pertama adalah threat of new entrants. Di sini pendatang baru yang dapat menjadi pesaing dari Xiaohongshu sendiri masih belum ada, terutama di China. Hal ini disebabkan karena pembuatan aplikasi sejenis tentu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang kedua ada threat of substitutes. Terdapat banyak sekali e-commerce pilihan yang dapat digunakan di China dan Korea. Salah satunya adalah Taobao. Meskipun aplikasi ini tidak dapat menyebarkan konten seperti Xiaohongshu, tetapi aplikasi ini dinilai cukup efektif sebagai substitute dari Xiaohongshu. Yang ketiga, terdapat bargaining power of buyer. Jadi Xiaohongshu memiliki banyak peminat terutama bagi pasar China dan Korea. Xiaohongshu menjadi satu-satunya media pengganti Instagram di China. Oleh karena itu, peminat penggunanya sudah dapat dipastikan banyak. Sedangkan bagi masyarakat Korea, media ini menjadi media opsi untuk bertransaksi barang-barang dari China ataupun luar negeri. Selanjutnya terdapat bargaining power of suppliers. Di sini platform ini memiliki pemasok yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena sistem e-commerce yang membuat Xiaohongshu tidak perlu repot mencari pemasok barang lagi. Terakhir ada kompetitor. Untuk saat ini belum ada media pesaing Xiaohongshu di wilayah China. Namun untuk wilayah Korea, aplikasi ini masih belum terlalu mampu menyaingi Instagram dan media sosial lainnya seperti Facebook. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah masyarakat Korea masih menggunakan Instagram, tidak seperti masyarakat China yang lebih bangga menggunakan produk mereka sendiri. Selanjutnya adalah Idea Generation. Pada tahun 2013, Xiaohongshu didirikan oleh Miranda Gu Fang serta Charlwin Mao Wenchao di Shanghai, China. Aplikasi ini dibentuk guna memenuhi kebutuhan para perempuan muda perkotaan di China yang belum dapat memenuhi keinginan serta kebutuhannya dalam berbagai daftar belanja dan pengalaman saat mereka berpergian ke luar negeri. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dibuat sebagai media penghubung pelanggan wanita lokal di China dengan pelanggan dan penjual internasional. Aplikasi Xiaohongshu dibuat secara berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain di China, terutama pada sasaran target market mereka, yaitu para wanita pecinta barang mewah. Xiaohongshu hadir untuk berbagi konten, memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi para pelanggan ketika mereka melakukan transaksi. Pada awalnya, aplikasi ini memasarkan produknya secara word of mouth, hingga pada tahun 2014, mereka berhasil memenangkan penghargaan. Pada tahun 2014, sekitar 17% dari pengunjung reguler mengakses Xiaohongshu 7 kali per hari. Berdasarkan database yang ada, aplikasi ini tidak hanya diakses oleh warga China saja, tetapi juga diakses oleh kerabat mereka di luar negeri yang bisa membantu keluarga mereka untuk membeli produk-produk. Hingga akhirnya selama 6 bulan aplikasi ini diluncurkan, mereka mulai menyiapkan gudang di daerah Shenzhen dan Zhengzhou. Produk yang mereka jual juga semakin bervariasi, misalnya kosmetik yang kebanyakan merupakan brand-brand Asia, produk nutrisi yang berasal dari Australia, serta produk fashion yang sebagian besar berasal dari Eropa. Tingkat pengunduhan aplikasi ini terus-menerus meningkat. Pada saat itu, pemerintah China terus-menerus mendukung pengembangan aplikasi lokal, terutama Xiaohongshu sebagai media pengganti Instagram di wilayah tersebut. Pada tahun 2015, para pendiri sepakat untuk menjalin kemitraan bersama merek-merek populer seperti Panasonic, Ririndo, Blackmores, dan Cosme. Hingga selang 4 tahun setelahnya, aplikasi Xiaohongshu ini mampu menjadi platform e-commerce komunitas terbesar di dunia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai marketing dari Xiaohongshu. Potensi pasar yang dimiliki oleh Xiaohongshu terbilang cukup besar.
Untuk saat ini, Xiaohongshu telah meraih penghargaan sebagai e-commerce komunitas peringkat pertama di dunia. Selain itu, pemblokiran akses Instagram bagi masyarakat Cina juga semakin mendukung Xiaohongshu untuk mencapai seluruh masyarakat di Cina, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat ekonomi golongan menengah atas, serta pencinta barang-barang mewah berkelas. Kemudian sejak awal pembuatan aplikasi Xiaohongshu sendiri, para peneliti telah terlebih dahulu mengamati target pasar yang ada, sehingga hal ini tidak terhenti di situ saja. Hingga masa perkembangannya, Xiaohongshu secara terus-menerus memantau pengguna mereka agar dapat mempermudah untuk mengembangkan aplikasi dan layanan yang sesuai dengan selera dan minat pengguna aplikasi. Tidak hanya pemantauan pasar, tapi Xiaohongshu juga berupaya menjalin kerjasama dengan brand-brand terkenal untuk memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi mereka. Xiaohongshu terus berusaha mengembangkan fitur dan keunggulan aplikasi yang mereka gunakan berdasarkan market research yang telah mereka lakukan. Kemudian, strategi marketing sangat dibutuhkan di era globalisasi seperti saat ini. Strategi ini berfungsi untuk memudahkan sebuah usaha dapat bertahan di tengah persaingan serta peningkatan jumlah atau volume penjualan mereka. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berbeda membutuhkan pengelompokan secara lebih lanjut untuk mempermudah penentukan target pasar ataupun target pembeli yang harus dituju. Selanjutnya saya akan membahas mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmentingnya sendiri adalah wanita, pelajar dan mahasiswa di wilayah Korea dan Cina dengan usia 20-30 tahun yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas dan penyuka barang-barang branded. Kemudian untuk targeting, Xiaohongshu menentukan targetnya dengan menggunakan diferensiasi segmen karena produk yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi akan berbeda mengikuti database AI yang menunjang kepuasan untuk pengguna aplikasi. Kemudian positioningnya sendiri adalah penyediaan platform lifestyle sharing bagi para wanita. Branding, salesmanship, dan advertising. Untuk branding sendiri, dalam hal ini Xiaohongshu menggunakan branding dengan bentuk logo, nama, serta aplikasi yang mereka miliki. Kemudian untuk salesmanship-nya, Xiaohongshu menggunakan para pelanggannya secara langsung untuk mempromosikan aplikasi ini kepada saudara-saudara mereka. Hal ini juga bisa kita sebut sebagai metode word of mouth. Kemudian, Xiaohongshu juga menggunakan media iklan sebagai sarana promosi mereka. Selanjutnya untuk advertising, Xiaohongshu menggunakan pengiklanan berjalan di setiap aplikasi ataupun media partner yang mereka melaksanakan kerjasama seperti Weibo, Weixin, QQ, Douyin, dan Youku. Selanjutnya saya akan membahas mengenai marketing mix yaitu 7P dari produk Xiaohongshu. Yang pertama, place-nya sendiri berbasis online store, kemudian produknya adalah penjual barang-barang fashion, produk nutrisi, dan perlengkapan elektronik. Untuk promosinya sendiri, mereka menggunakan strategi word of mouth serta pengiklanan. Kemudian untuk price yang ditawarkan itu berbeda-beda dan bervariasi sesuai dengan penjual dan rekan kerjasama yang mereka miliki. Untuk people-nya sendiri adalah staff, penjual, dan konsumen. Prosesnya sendiri yaitu pada awalnya terjadi kegiatan penyediaan konten ataupun barang-barang. Setelah itu terjadi proses pemilihan atau pembelian barang tersebut. Kemudian tahap terakhir adalah pengantaran barang hingga sampai ke tangan konsumen ataupun pelanggan. Physical evidence dari Xiaohongshu sendiri yaitu aplikasi tersebut dan media-media sejenis yang dijadikan sebagai media partner seperti Weixin dan Weibo. Dari analisis tentang unicorn Xiaohongshu yang telah dibuat, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dan terapkan dalam bisnis yang nantinya akan dibangun. Pelajaran tersebut adalah perencanaan yang matang yang dilakukan oleh Xiaohongshu sebelum meluncurkan bisnisnya kepada masyarakat. Mereka selalu memantau dan melihat kondisi pasar untuk melihat perkembangan dari kebutuhan konsumen saat ini. Xiaohongshu juga terus berinovasi menjadi e-commerce yang memiliki teknologi AI atau Artificial Intelligence dengan berbagai fitur dalam aplikasinya. Inovasi ini memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Selain itu, kegiatan marketing yang dilakukan Xiaohongshu membuat mereka digunakan hampir semua orang di negara Cina dan mendapatkan penghargaan sebagai e-commerce komunitas peringkat pertama di dunia. Terus-menerus berinovasi dan berkembang, melihat peluang yang ada di depan mata adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah aplikasi Xiaohongshu mampu meraih penghargaan sebagai e-commerce komunitas peringkat pertama di dunia. Dengan berbagai perencanaan serta strategi marketing yang baik, sekalipun penggunaannya belum meluas di seluruh dunia, Xiaohongshu hingga kini masih mampu bertahan dan melebarkan usahanya. Bahkan bisa dipakai oleh warga internasional, tidak terbatas pada wilayah Cina dan Korea saja. Berdasarkan penelitian yang mengacu pada konsep literatur review, didapati bahwa penggunaan Xiaohongshu ternyata dapat dikatakan sangat besar tingkat peminatnya di wilayah Cina dan Korea.
Terlebih lagi akibat adanya aktivitas pemblokiran Instagram yang dilakukan oleh pemerintah Cina pada tahun 2014, membuat warga Cina terpaksa harus beralih secara penuh pada penggunaan Xiaohongshu guna memenuhi kebutuhan akan konten hiburan dan opsi situs belanja mereka. Sedangkan untuk pasar Korea, aplikasi Xiaohongshu ini memang belum digunakan secara meluas karena Instagram masih dapat digunakan di wilayah ini. Diharapkan melalui pembuatan jurnal ini, pemerintah Indonesia dapat mengikuti jejak pemerintah Cina untuk mendukung warga negara berkreasi membentuk aplikasi lokal yang mampu menyaingi media Instagram. Rencana riset di masa yang akan datang yaitu, pertama, membuka peluang riset mengenai Xiaohongshu sebagai pesaing utama Instagram di seluruh wilayah di dunia. Kemudian, peluang yang kedua adalah meneliti aplikasi lokal Indonesia yang muncul di masa mendatang yang mampu menyerupai Xiaohongshu. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan studi unicorn dari usaha Xiaohongshu dengan judul studi kasus analisa model bisnis aplikasi e-commerce Xiaohongshu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian, dan terima kasih.